Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, bersama-sama saya hormati dosen pengampu pengantar ilmu komputer, yakni Al-Mukarramah Al-Ustazah Esti Aditya Rini MKom, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang matkul pengantar ilmu hukum, yakni dengan judul memahami pengertian komputer. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai ilmu komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang artinya menghitung. Tahun 1960 dimulainya formalisasi ilmu komputer, di mana pada tahun 1960 ini di sini dipaparkan mengenai formalisasi ilmu komputer. Yang pertama itu ilmu komputer, yang kedua teknik komputer, yang ketiga computing, dan yang terakhir itu informatika. Dasar ilmu hukum adalah matematika dan engineering. Teknik matematika menyumbang metode analisa, engineering menyumbang metode desain. Nah, jadi ilmu komputer ini, awal dari komputer ini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu menghitung. Pada tahun 1960, bahwasanya di sini dipaparkan mengenai formalisasi ilmu komputer ada 4. Yang pertama itu ilmu komputer, yang kedua itu teknik komputer, dan yang ketiga itu computing, dan yang terakhir itu ada informatika. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai definisi ilmu komputer. Yang pertama itu studi sistematik tentang proses algoritmik. Yang kedua itu menjelaskan dan mentransformasikan informasi. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan teori-teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, aplikasi. Nah, jadi yang pertama itu mengenai definisi ilmu komputer itu, yang pertama studi sistematik tentang proses algoritmik, yang kedua menjelaskan dan mentransformasikan informasi. Nah, terus yang terakhir itu, yang ketiga itu ada berhubungan mengenai definisi ilmu komputer. Yang pertama ada teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, dan aplikasi. Di mana aplikasi ini menyatakan berdasarkan hubungan dengan ilmu komputer adalah apa yang bisa diotomatisasikan secara efisien. Baik, selanjutnya itu di sini kita akan mengkaji mengenai persepsi yang salah tentang ilmu komputer. Nah, jadi di sini mengenai hal-hal yang salah mengenai ilmu komputer. Yang pertama, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer. Yang kedua itu, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menulis program komputer. Dan yang ketiga itu, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan aplikasi komputer. Di mana di sini dijelaskan bahwasanya persepsi yang salah mengenai komputer itu bukan hanya mempelajari tentang komputer, tidak hanya mempelajari tentang bagaimana menulis program komputer, dan tidak hanya mempelajari tentang aplikasi yang ada di komputer. Oke, yang selanjutnya itu ada 4 golongan besar alat pengolah data. Yang pertama itu peralatan manual, di mana peralatan manual ini mengolah data yang sangat sederhana menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua ada peralatan mekanik, di mana peralatan mekanik yang sudah berbentuk mekanik digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga itu ada peralatan mekanik elektronik,
di mana peralatan mekanik yang digerakkan oleh secara otomatis secara motor elektronik. Dan yang terakhir itu ada peralatan elektronik, peralatan yang bekerja secara elektronik dan penuh. Nah, di sini ada ada empat golongan besar mengenai alat pengolah data. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan ngebahas tentang sejarah dan perkembangan komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Seperti saya sebutkan tadi di slide pertama itu, bahwasanya komputer itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti menghitung. Alat hitung tradisional seperti abacus yang munculnya sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Nah, di sini juga para sejarah mengenai pengembangan komputer, diantaranya pada tahun 1642 Blaise Pascal ini, yaitu pada tahun 1623 sampai 1662, mengatakan bahwasanya kalkulator roda numerik Pascalin terbentuk untuk melakukan perjumlahan. Nah, sedangkan pada tahun 1694 Godoffer Wilhelm von Bellingshausen pada tahun 1646 sampai 1716, yaitu tentang roda-roda gerigi dapat mengalihkan. Nah, terus kita lanjut ke tahun 1820, yaitu Charles Xavier Thomas de Colmar, arithmeter, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, era komputasi mekanikal. Nah, di tahun 1820 ini bahwasanya telah dijelaskan mengenai perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, di mana era komputasi mekanikal. Nah, terus selanjutnya pada tahun 1822, yaitu Profesor Matematika Inggris Charles Babbage 1791 sampai 1871, mesin diferensial menggambarkan tenaga uap, mampu menyimpan program, melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Nah, di tahun ini komputer itu sudah mulai kelihatan bahwasanya sudah dijelaskan bahwa menurut profesor matematika Inggris, mesin ini menggunakan tenaga uap, mampu menyimpan program, melakukan kalkulasi, serta mencetak hasil secara otomatis. Pada tahun 1830 mulai membuat komputer general purpose pertama yang disebut analytical engine. Nah, terus pada tahun 1940 John F. Athanasius dan Trevor Berry membuat komputer elektrik pertama menerapkan aljabar Boolean. Nah, pada tahun 1960 ini komputer itu mulai kelihatan bahwasanya komputer itu menggunakan teknologi, di mana teknologi ini yang pertama kali diterapkan melalui aljabar Boolean. Nah, selanjutnya itu gimana sih, apa saja nilai positif bagi masyarakat? Yang pertama itu di sini saya bahas ada 4 nilai positif komputer bagi masyarakat. Yang pertama itu komunikasi. Komputer kemungkinan kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia melalui email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Nah, jadi yang pertama itu mengenai komunikasi, bahwasanya komputer ini dapat melakukan komunikasi baik itu di dalam negeri, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui apa? Melalui internet, melalui sosial media, melalui email. Nah, di situ kita akan mengetahui apa saja yang terjadi di negara kita, apa saja yang terjadi di luar negara kita. Nah, di sini juga kita saling bisa berhubungan antara kita dengan negara-negara lain. Yang kedua itu ada pendidikan, bahwasanya komputer ini digunakan dalam pendidikan untuk menyediakan akses ke informasi dan sumber belajar online, serta memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua ini pendidikan. Komputer ini sangat berpositif
dengan hadirnya komputer, maka kita dengan jarak jauh kita masih bisa belajar. Kita masih bisa belajar melalui daring atau online. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga itu pekerjaan dan bisnis. Komputer digunakan dalam berbagai industri untuk mengolah data, membuat laporan, dan memfasilitasi program bisnis secara efisien. Yang ketiga itu ada pekerja dan bisnis. Bahwasanya pekerja dan bisnis ini harus benar-benar bisa menggunakan komputer. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengolah data, terus untuk membuat laporan, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada hiburan. Nah, hiburan di sini komputer digunakan untuk menonton film, mendengar musik, bermain game, dan mengakses konten hiburan lainnya. Dan di nilai positif komputer ini yang terakhir itu ada yang namanya hiburan. Hiburannya itu ketika komputer itu menghadirkan sebuah hiburan melalui kita bisa menonton YouTube, kita bisa mendengar musik, kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi lainnya melalui komputer. Nah, mungkin banyak sekali nilai positif komputer bagi masyarakat. Tetapi di sini saya hanya mengambil 4 saja yang benar-benar menggambarkan bahwasanya nilai positif itu nilai positif bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada nilai negatif komputer bagi masyarakat. Yang sebelum itu kita ngebahas tentang nilai positif. Tentang nilai positif komputer bagi masyarakat. Nah, yang terakhir pula kita akan mengkaji mengenai nilai negatif. Ketika ada positif pasti ada yang namanya negatif. Nah, di sini nilai negatif komputer bagi masyarakat yang pertama itu ketergantungan. Penggunaan komputer yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan, terutama pada anak-anak dan remaja. Nah, yang pertama ini ketergantungan. Bahwasanya ketergantungan gimana? Ketika misalnya terutama ketergantungan yang berlebihan, terutama bagi anak-anak dan remaja, ketika mereka masih sekolah, mereka tuh saling bertergantungan. Mereka ketika dikasih soal, dikasih PR sama guru, mereka tuh hanya cuma mencari melalui internet. Dia tidak baca buku, tapi yang dia cari apa? Yang dia cari cuma melalui internet, tapi dia tidak membaca, tidak membuka-buka buku untuk mencari jawaban soal tersebut. Nah, yang kedua itu ada kesehatan. Penggunaan komputer dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan penglihatan, postur tubuh yang buruk, risiko obesitas akibat kekurangan aktivitas fisik. Nah, yang kedua itu ada namanya kesehatan. Di mana kesehatan ini yang pertama bisa menyebabkan ketika kita keseringan bermain komputer, nah pasti penglihatan kita itu yaitu mata, kita sering berhadapan dengan mata. Bahwasanya itu sinar violet ini di sinar komputer itu sangat berbahaya, yang bisa mengganggu mata kita. Yang tadinya mata kita normal bisa jadi mata kita min karena keseringan kita menggunakan komputer. Nah, terus gangguan kesehatan yang lain itu adanya postur tubuh yang buruk. Karena kenapa? Karena kita keseringan bermain komputer, kita sering duduk, kita tidak pernah berdiri, kita keseringan bermain komputer secara duduk. Nah, postur tubuh kita tidak akan seperti biasa, tidak akan postur kita itu buruk. Nah, terus selanjutnya itu ada resiko obesitas akibat kekurangan aktivitas fisik. Nah, yang terakhir itu ada namanya risiko obesitas akibat kekurangan aktivitas fisik. Tadi seperti saya sebutkan bahwasanya ketika kita keseringan main komputer, kita hanya cuma duduk. Kita tidak ada namanya perjalanan, kita cuma duduk aja melihat komputer, kita bermain di komputer. Nah, itu yang yang kedua mengenai kesehatan. Oke, yang selanjutnya itu ada keamanan. Keamanan dan privasi. Penggunaan komputer meningkat resiko keamanan dan privasi data pribadi, terutama jika kita dilindungi dengan baik dari serangan cyber, maka pencurian identitas. Nah, yang ketiga juga di sini ada yang namanya keamanan dan keprivasian, di mana penggunaan komputer ini sangat meningkatkan resiko kepribadian atau privasi. Nah, terus selanjutnya itu ada kesenjangan digital.
Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap komputer dan internet sehingga dapat meningkatkan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses yang tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada kesenjangan digital, di mana setiap orang itu memiliki akses yang sama yaitu terhadap komputer dan internet. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya sehingga dapat meningkatkan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses yang tidak. Nah, mungkin slide selanjutnya itu alhamdulillah sekarang kita sudah mencapai akhir, yaitu mungkin sekian dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, itu datangnya dari saya, dan kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.